wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Mata pelajarannya yaitu IPA. Materi pembelajarannya tentang sumber bunyi. Di sekitar kita banyak benda-benda yang menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya yaitu alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia seperti rebana, angklung, apalagi? Kecapi. Banyak ya, seperti itu. Nah, teman-teman, benda yang di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, bila teman-teman memegang sendok dan dipukulkan ke piring, itu akan menghasilkan bunyi. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, benda-benda yang tadi, alat musik yang tadi disampaikan, itu disebut sumber bunyi. Seperti itu. Berikutnya, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kenapa menghasilkan bunyi? Benda tersebut itu bergetar. Seperti dawai, ya. Dawai pada kecapi. Ketika kita tarik dawainya, itu si dawainya itu akan bergetar. Nah, karena itu dapat menghasilkan bunyi. Atau rebana. Rebana ketika kita pukul, itu rebananya kan akan membrannya itu akan bergetar, makanya akan menghasilkan bunyi. Bukan hanya alat musik, seperti suara yang dihasilkan, ini pun disebut sumber bunyi. Di dalam mulut kita ada yang namanya pita suara. Nah, pita suara itu ketika digerakkan, bergetarlah pita suara tersebut, lalu menghasilkan bunyi. Makanya suara Bu Titi terdengar oleh teman-teman. Getaran yang dihasilkan oleh benda akan menimbulkan gelombang yang disebut gelombang bunyi. Nah, ketika contohnya suara Bu Titi. Suara Bu Titi ketika pita suaranya bergetar, maka akan keluar suara. Nah, suara itu ada gelombangnya, dia menghasilkan gelombang. Gelombang itu nanti akan merambat yang dibawa oleh udara sehingga terdengar oleh orang lain. Berikutnya, gelombang bunyi merambat melalui zat perantara sehingga dapat didengar atau ditangkap oleh telinga kita. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, saat Bu Titi berbicara itu kan menghasilkan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi tersebut merambat melalui zat perantara berupa udara sehingga suara Bu Titi atau bunyi yang Bu Titi hasilkan itu terdengar oleh telinga orang lain. Berikutnya ada 3 zat perantara. Pertama udara, zat padat dan zat cair. Kalau kita berada di ruangan yang memiliki udara, ini akan terdengar. Tapi ketika kita berada di ruangan dan dia tidak ada udara, maka suara itu tidak terdengar. Contohnya kalau teman-teman di luar angkasa, kalau teman-teman ada yang ingin menjadi astronot, itu kalau di ruang angkasa itu dia hampa udara atau tidak ada udara. Jadi kalau teman-teman berbicara pun orang lain tidak bisa mendengar karena tidak ada zat perantara yaitu udaranya. Kita lanjutkan. Nyaring atau tidaknya bunyi tergantung oleh frekuensi dan gelombang bunyi. Nah, kalau teman-teman mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi dari mulut teman-teman, itu frekuensi atau gelombangnya kecil, maka suara yang terdengar kecil. Contohnya kalau Bu Titi berbicara dengan teman-teman, suara kecil, maka teman-teman pula akan mendengarnya dengan suara yang kecil. Seperti itu. Berikutnya, itu nada. Nada itu adalah gelombang bunyi atau frekuensi yang teratur. Kalau teman-teman dengar musik itu ada lagu ya, ada itu nada-nadanya itu sudah diatur, makanya enak didengar kalau nada itu. Berikutnya amplitudo. Nah, dari frekuensi dan gelombang itu biasanya ada simpangan-simpangannya. Nah, simpangan pada frekuensi dan gelombang bunyi itu disebut amplitudo. Seperti itu. Dari penjelasan seperti ini, bila teman-teman tidak paham boleh bertanya via WhatsApp ataupun langsung ke komen di YouTube ya, teman-teman.
dicukupkan. Assalamualaikum.